Jangankan cuma rambut, hartaku, jabatanku, bahkan nyawaku akan aku korbankan kalau engkau sudah memerintahkan. Apakah engkau berazam bertekad seperti itu ketika tahallul? Tidak, wahai guru. Berarti engkau belum tahallul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Al-Karam Bapak Haji Fuad, Al-Karam Al-Ustaz Budi Muradi, Al-Karam Al-Ustaz Hasbullah, khusus yang kita hormati guru kita bersama, Al-Karam Al-Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, keterangan guru kita. Semoga memanjangkan umurnya, memsehatkan badannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya. Dan yang saya hormati Guru Karam Ustaz Burhan, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita, salat maghrib berjamaah, zikir bersama, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya, ketidakhusyukannya semoga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita pada malam ini semoga mendatangkan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Tidak Allah wafatkan kita, melainkan semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah wafatkan kita, melainkan segala kesalahan-kesalahan kita sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Semoga bertambah usia, bertambah dekat kita dengan Allah, bertambah usia, bertambah takut kepada Allah, bertambah usia, semoga bertambah semangat dalam ibadah, bertambah nikmat di dalam berzikir, membaca Al-Quran, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hati kita semakin terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin besar mahabbah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah semoga dengan barokah majlis ini segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala angan-angan kita, segala harapan kita semoga dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun hajat kita, melainkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya, yang sedang susah semoga kesusahannya diganti dengan kemudahan, permasalahannya semoga semua dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sumpah semoga hatinya diberikan ketenangan, ketenteraman, kedamaian, diberikan rumah sakinah, mawaddah warahmah. Dan kita minta kepada Allah semoga putra putri kita, keluarga kita yang hingga saat ini belum sulit, semoga dimudahkan untuk sulit, dimudahkan menjadi ahli ibadah, menjadi ahlul khasyah, menjadi ahlul Quran. Yang terjebak dalam kemaksiatan semoga diberikan taufik hidayah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besar harapan kita semoga duduknya kita pada malam ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah lillahi Imam Hajar Al-Asqalani, Syekh Amin Al-Asqalani, Syekh Al-Nuri, wal Habib Abdullah bin Al-Hadabi, Muhammad Tasawuf Syaratan, Abdul Qasim bin Abdullah bin Al-Faqih, wa Sayyidina Rasulullah Muhammad Al-Jalani, Jamil Awliya wal Qawm wal Amjad wal Awtas, Sayyidina Rasulullah wa bi ruhina al-hadith min Nabi Syekh Al-Salim.
جميع أولياء جميع آبائنا وأمهاتنا جميع أجدادنا وأوصل المسجد هذا المسجد المرحوم جميع الهدى ويرحم الحي وأن أمير إلى حضرتنا ننتبه هذا المسجد كلامنا وأهلنا وأسلافنا وجيرنا وآباؤنا الشيخ والصبر الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk orang tua kita, antara Bapak Haji Syarif yang sedang sakit, semoga dihafil Fatihah, disuruh Fatihah, dihafil menzilan alaihi suratul Fatihah, insyaallah syifaan ajilan, wa yubadil sangkaman wala alaman, ila hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita hadirkan untuk almarhumah Ibunda Tabakan ila hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa di majelis rutin kita. Sebelumnya 2 minggu yang lalu, selama 2 minggu saya izin dengan ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah mengizinkan kita, mentakdirkan kita berjumpa kembali. Wa as'alu subhanahu wa ta'ala kama balaghana ila makkah muqaddasah yuballighu jami'an ila Ka'bah mukarramah wa ziyarah al-anam. Semoga sebagaimana Allah menyampaikan saya ke tempat-tempat yang suci, semoga Allah sampaikan kalian semua yang hadir di masjid, semoga dimuliakan, ditakdirkan oleh Allah dapat ziarah ke makam Nabi besar Muhammad, pergi ke Ka'bah Mukarramah. Amin. Allahumma amin. Tugas kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang beriman, setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti rindu ingin ke Ka'bah Mukarramah. Bagaimana tidak rindu? Setiap hari dia sholat menghadap ke mana? Menghadap ke Ka'bah. Pasti di hati orang beriman rindu ingin pergi ke Ka'bah Mukarramah, ingin tawaf di tempat yang mana dulu Nabi besar Muhammad SAW tawaf. Dan setiap orang beriman pasti rindu ingin berziarah ke makam Nabi besar Muhammad SAW, karena setiap sholat dia senantiasa mengucapkan Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugas kita hanya minta kepada Allah, semoga Allah permudahkan dan Allah sampaikan kita semua ke sana. Ya, untuk pergi ke Mekah dan Madinah memang membutuhkan harta. Akan tapi tidak sedikit orang yang berharta nggak sampai ke sana. Ke Paris dia sampai, ke Singapura dia sampai, ke Malaysia dia sampai, duitnya banyak. Akan tapi untuk ke Mekah dan Madinah dia tidak sampai. Dan banyak pula orang yang tidak berharta, namun dikarenakan kerinduannya kepada Nabi besar Muhammad, kerinduannya kepada Ka'bah, Allah sampaikan mereka semua ke sana. Semoga Allah sampaikan kita semua dan Allah mudahkan kita semua untuk berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kami Al-Habib Amin Nagib bin Syekh bin Salim setiap subuh beliau memimpin doa dan tidak pernah ketinggalan doa beliau, Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyarah khairil anam. Hendaknya ini bisa kita amalkan dalam doa-doa kita. Ya Allah, rezekikan kami pergi haji ke Baitul Haram dan ziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Allah akan sampaikan kita dengan caranya. Yang penting rukun Islam beresin semua, tinggal yang terakhir insya Allah Allah permudah.
Rukun Islam yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkuat iman kita, jaga iman kita. Wa iqamus shalah, jaga salat lima waktu. Kemudian wa ita'uz zakat, bayar zakat. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan dikerjakan. Tinggal yang terakhir, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum rezekinya di dunia, semoga Allah rezekikan kelak catat nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan terkadang ada orang yang berkata, saya belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hartanya banyak, rumahnya besar, mobilnya bermacam-macam merek ada, keluaran terbaru itu ada di rumahnya. Akan tapi ketika ditanya kenapa tidak haji dan umrah, kenapa tidak ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW, apa jawabannya? Belum panggilan. Ada nggak begitu? Banyak yang begitu. Bukannya belum panggilan, Allah sudah manggil dia, tapi dia sombong, dia angkuh, tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesempatan, ada waktu luang, dan diberikan badan yang sehat, itu sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera pergi ke tanah suci, ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia berkata, saya masih muda, saya belum lempeng, percuma nanti saya haji dan umrah, pulang haji dan umrah masih aja nanti gak benar, nanti aja lah, nunggu sepuh baru nanti saya berangkat. Ketahui, haji dan umrah 99% itu ibadah fisik. Apalagi bulan-bulan ini haji dan umrah sangat padat sekali, terutama di kota Mekah. Itu untuk lantai pertama, lantai Ka'bah, itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpakaian ihram. Kalau kita pakai ihram, kita bisa masuk. Tapi kalau tidak berpakaian ihram, itu langsung di lantai 2. Kenapa? Saking padatnya. Kalau dulu kita masih bebas, ya. Yang penting kita datang lebih awal, 1 jam sebelum adzan, kita bisa di lantai pertama, kita bisa di depan Ka'bah. Bahkan selesai sholat, orang-orang pada bubar, itu kita bisa bebas tawaf. Akan tapi sekarang kalau kita tidak berpakaian ihram, kita nggak bisa. Itu berada di lantai pertama, itu langsung di lantai kedua, dan benar-benar sangat-sangat padat. Itu keluar dari masjid, itu macetnya sampai hotel, saking padatnya saat ini. Ya, jadi keluar masjid itu di Masjidil Haram, macetnya sampai hotel, penuh, sangat padat sekali. Ya, itu kita jalan pelan, saking padatnya. Berangkat ke masjid seperti itu, pulang dari masjid juga seperti itu. Jadi 99% benar-benar ibadah fisik, terutama bulan-bulan ini yang sangat-sangat padat. Ya, kemungkinan dikarenakan 2 tahun ditutup, jadi ramai-ramai orang rindu ingin ziarah, ingin haji dan umrah, sehingga sangat-sangat padat. Jadi jangan tunda-tunda. Ketika kita diberi kesempatan, langsung saja berangkat. Di sana banyak tempat-tempat barokah. Siapa tahu kita hadir di tempat-tempat barokah, kita berada di tempat-tempat barokah, kita pulang dari sana diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang juga ada orang tua, saya buta huruf, saya nggak bisa baca Quran, percuma nanti. Saya sudah keluar dana besar-besar, tapi haji umrah saya tidak diterima oleh Allah. Sampaikan kepada saudara-saudara kita, haji dan umrah tidak ada rukun qauli, tidak ada bacaan wajib. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat ada bacaan-bacaan wajib. Tapi kalau haji dan umrah tidak ada bacaan-bacaan wajib. Bisanya apa? Bisanya sholawat, baca sholawat. Bisanya istighfar, baca istighfar. Yang penting bawa diri sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, maka diterima ibadah haji dan umrah. Inti daripada haji dan umrah, man lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dunubihi kayomi waladat hukum. Waman hajjat walam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubihi kayomi waladat hukum. Inti daripada haji dan umrah, inti dari ziarah Nabi besar Muhammad, jangan berbuat rafat, jangan berbuat fusuk. Apa rafat? Berkata yang tidak baik. Ya, berkata hal-hal yang tidak baik. Jangan berdebat. Jadi orang yang ngalah saja. Ya, meskipun di sana ya banyak
gangguan-gangguan, misalnya yang mengganggu kita, ada yang menyakiti kita, ada yang kurang ajar kepada kita. Karena jangan kita kira di sana orang-orang sopan seperti di sini. Ya kalau di sini orang lewat yang permisi. Kalau di sana bisa-bisa ya kita diinjek, kita ditabrak. Ya sabar. Ada di sini jangan dibawa-bawa. Dari orang nendang gua, nggak tahu gua apa. Jangan, sabar. Inti haji dan umrah udah, jangan berkata yang tidak baik. Sabar, meskipun kita benar. Walau nafsu, dan juga jangan nyakitin orang, jangan berbuat yang tidak baik. Ya, ini jangan sampai berebut ingin nyium hajar aswad sampai dorong orang, sampai ikut orang, sampai ngejorokin orang hanya ingin mencium hajar aswad. Itu meskipun di Masjidil Haram khatam Quran tiap hari, kemudian tahajud 10 malam, itu semua ibadahnya menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau sampai nyakitin orang. Karena mohon maaf, sekarang ini banyak juga yang pengen nyium hajar aswad sampai pakai joki. Ternyata ada joki juga di sana. Ya, saya baru tahu. Ya, itu ada ibu-ibu cerita sama saya, kita udah nyium hajar aswad. Kita bingung kan? Ini lagi padat-padat begini dia bisa nyium hajar aswad, emak-emak lagi. Kok bisa bu? Yang laki-laki gak ada yang bisa. Iya, kita bayar joki gitu. Jokinya orang Makassar, orang Madura ternyata. Ya, dia bayar joki, ya jokinya ya mau nggak mau kan ngalangin orang, ikut orang, dorong orang. Itu dia nyium hajar aswad sampai puas. Ya, udah puas, baru sama jokinya dilepas. Bayar berapa? Saya tanya. Bayar berapa seikhlasnya? Kalau seikhlas 1 real loh. Ya, seikhlasnya ternyata bayar 100 real. Bayar 100 real. Ya. Itu nyium hajar aswad fadilah, keutamaan. Tapi nggak usah bayar joki, apalagi sampai nyakitin orang kita yang tanggung dosanya. Inti daripada haji dan umrah, syarat sah haji dan umrah bukan nyium hajar aswad. Syarat haji dan umrah bukan masuk raudhah. Ya. Inti agar sah haji dan umrah jangan nyakitin orang. Jaga ucapan, jaga sikap yang sampai menyakiti orang lain. Ya. Nyium hajar aswad fadilah. Tapi kalau nggak dapat ya udah. Ya, maka itu bagi orang yang berilmu, mau dekat hajar aswad, mau dekat Ka'bah atau jauh dari Ka'bah sama aja. Bagi orang yang punya ilmu, ya, memungkinkan nyium hajar aswad cium, itu fadilah, keutamaan. Tapi jika tidak memungkinkan, wah terlalu padat ini, khawatirnya menyakiti orang, khawatir mendorong orang, maka cukup dari jauh dengan melambaikan tangan, menciumnya sama saja dengan mencium hajar aswad. Ya, nggak perlu memaksakan diri sampai dorong-dorong sampai ikut orang, apalagi sampai bayar joki. Ya, buat dijagain biar puas nyium hajar aswad. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin haji dan umrah, saya sarankan jangan hanya mencukupkan diri dengan manasik yang ada di travel. Ini mohon maaf ya, karena saya dapati banyak sekali orang-orang yang haji dan umrahnya tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak cukup kita hanya baca buku tanpa bimbingan dari guru. Ya, terkadang ini bimbingan dari travel cuma baca doang. Dia pakai layar, cuma dibacakan doang. Ya, jadi nggak cukup hanya seperti itu. Tapi barang siapa yang ingin haji dan umrah pengen ziarah Nabi, datang ke ustaz, datang ke kiai, minta bimbingannya, minta saran-sarannya, minta amalan-amalan selama di sana. Jangan sampai kita udah keluar biaya besar, udah jual rumah, jual kendaraan, jual tanah, akan tapi haji dan umrah kita tidak diterima dikarenakan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kitab, sebagai penutup, sebelum kita mulai kitab, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ini kisah riwayat sangat panjang lebar. Ya, ini kisah sepulang haji Imam Syibli. Akan tapi dikarenakan waktu saya singkat saja ini kisah. Singkat cerita, saya Syibli ini murid daripada Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepulang daripada haji dan umrah, Imam Syibli silaturahim ke rumah gurunya Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian ditanya oleh gurunya Imam Ali, wahai Syibli, bagaimana? Apakah telah kau tunaikan haji dan umrah sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad? Alhamdulillah wahai guru, kau sudah melaksanakan haji dan umrah
sesuai yang kau ajarkan, sesuai yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya secara fikih, secara syariat itu semua sudah terpenuhi. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin bertanya, wahai Syibli, ketika kau mikot itu kan ibaratnya start. Jadi sebelum kita ihram, kita harus ambil start di luar tanah haram. Ya, misal ini Masjidil Haram, misal ini Masjidil Haram, maka kita harus keluar dari Masjidil Haram untuk mengambil mikot. Yang mana tempat-tempat mikot sudah ditentukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus ambil mikot, ambil start. Ya, contoh misalnya di mana, di Wali Kota, kita ambil startnya di Wali Kota Jakarta Timur, kita ambil mikot di sana. Ya, kita sholat sunnah ihram, kemudian kita juga berpakaian ihram, ya, niat mikot di sana. Niat start, ibaratnya itu takbiratul ihram dalam sholat. Orang kalau sudah takbir, yang halal jadi haram, makanya takbiratul ihram. Makan halal, minum halal, berbicara halal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, maka semua jadi haram. Sama, mikot juga begitu. Ya, ketika dia sudah niat mikot, dia sudah niat ihram di tempat mikot, maka larangan-larangan ihram maka itu berlaku. Ya, netral pakai minyak wangi, ya, memotong rambut, ya, dan lain sebagainya itu baru berlaku ketika niat mikot. Nah, Bunya bertanya, wahai Syibli, ketika engkau mikot, walau melepas pakaian biasa, kau ganti dengan 2 pakaian ihram. Karena orang ihram bagi laki-laki hanya menggunakan 2 lembar kain, ya, kain atas sama kain bawah, nggak pakai apa-apa, nggak pakai daleman. Ya. Ini ada jamaah Indonesia pakai kutan ya. Dia ihram ternyata nggak pakai kutan, nggak tahu apa makom bibinya nggak kelihatan apa bagaimana. Jadi pakai kutan orang. Ya. Jadi nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Pakaian dalam nggak pakai, bahkan celana dalam juga nggak pakai. Ya memang itu haji dan umrah belajar mati. Ya. Orang haji dan umrah itu belajar mati. Orang yang haji dan umrah ninggalin keluarga apa enggak? Ninggalin keluarga. Orang mati ninggalin keluarga. Orang haji dan umrah meninggalkan rumah, meninggalkan harta, semua yang dia miliki ditinggalkan. Sama. Itu persis seperti orang yang mati. Makanya orang yang haji dan umrah kan diadanin. Kenapa? Takut nggak ketemu lagi. Makanya orang haji dan umrah ada yang mabrur, ada yang makbul, ada yang mardud, 3 tuh. Yang mabrur, yang haji dan umrahnya diterima oleh Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua makbul. Makbul itu bukan hanya ibadahnya yang diterima, sama orang-orang yang diterima wafat di sana. Ya, seperti Mbah Maimun Zubair. Ya, itu sampai wafat di sana. Makanya kemarin saya bertanya kepada jamaah Faizin, ini kita umroh sekarang mau mabrur apa makbul? Ya, dia nggak jawab. Ya, pada dia nggak jawab. Ya, kita minta mabrur aja. Nanti kalau udah sepuh dan tua kita baru minta mati di sana. Ya, mati di sana makin enak. Ya, sebelah kanan orang hafal Quran, sebelah kiri orang ahli sedekah, yang di depan orang ahli tahajud. Betul nggak? Iya. Malaikat juga mau gebukin kita yang banyak dosa juga segan. Kenapa? Takut ganggu orang-orang soleh. Ya, kalau kita wafat di Indonesia, sebelah kanan pemabok, sebelah kiri tukang main judi, ya, yang di depan suka main riba, yang di belakang pezina, ya udah berisik lah. Meskipun kita orang soleh, berisik kan? Berisik. Maka kita minta sama Allah semoga kita bertetangga dengan orang-orang baik ketika hidup maupun ketika wafat. Nanti kalau udah di sono, ada yang wafat di sono keluarga, jangan diusahain jenazahnya biar pulang, jangan. Ya, justru kita sunnah minta wafat di Mekah, Madinah. Di sono nggak dimasuki oleh Dajjal. Ya, kalau kita meninggal di sini, kita dikubur di sini, datang Dajjal masih bisa dibangunin tidak? Ya, masih kena gangguan dan Dajjal. Ya, jadi makbul itu bukan hanya ibadahnya saja yang diterima, tapi sama orang-orang yang diterima, seperti Mbah Maimun Zubair. Dan yang ketiga makbul yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ihram hanya memakai 2 helai pakaian, ya, baik si kaya maupun si miskin, baik pejabat maupun rakyat, baik si alim maupun orang awam. Bahkan peci aja nggak boleh pakai, nggak boleh pakai penutup
Kepala, karena ini yang membedakan antara orang alim dan orang awam. Ketahuan ulama dari apa? Imamahnya. Ya, ini nggak boleh semua. Jadi sama antara si kaya dan si miskin, antara pejabat dan rakyat, antara ulama dan orang awam, nggak ada beda. Ya, sama nanti kita wafat juga seperti itu. Nah, Imam Ali Zainal Abidin bertanya, ya Subli, ketika engkau melepas pakaian engkau, menggantinya dengan pakaian ihram, apakah engkau berazam, bertekad kepada Allah, ya Allah, aku bertekad ya Allah, aku lepas pakaian kemaksiatanku, aku lepas pakaian dosa-dosaku, aku lepas pakaian keangkuhan dan kesombongan aku. Karena kan terkadang orang sombong itu dikarenakan pakaian. Ini yang membedakan kita, ya, antara pejabat dan rakyat, antara orang kaya dan orang miskin pakaian. Nah, apakah engkau berazam kepada Allah, ya Allah, aku lepas pakaian kemaksiatanku, aku lepas pakaian kesombongan dan keangkuhan aku ganti dengan pakaian takwa. Apakah engkau berazam bertekad seperti itu ketika ihram, ketika miqat? Apa kata Syazili? Tidak, wahai guru. Apa kata gurunya? Berarti engkau belum miqat. Berarti engkau belum miqat. Baik. Setelah miqat, tawaf. Ketika engkau tawaf, kau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Apakah engkau berazam bertekad kepada Allah, ya Allah, aku akan menjaga persatuan umat Islam, apapun organisasinya, apapun sukunya, apapun negaranya, apapun mazhabnya, selama dia Islam, dia saudara. Apakah kau berazam bertekad seperti itu untuk menjaga persatuan kaum muslimin? Karena orang yang tawaf itu dari negara macam-macam, dari suku yang bermacam-macam, dari organisasi yang bermacam-macam, majelis taklim juga berbeda-beda, mazhabnya juga berbeda-beda, gurunya juga berbeda-beda, tapi sepakat semua. Meskipun mereka berbeda-beda ajaran, berbeda-beda mazhab, berbeda-beda golongan, semua sepakat mulai tawaf dari Hajar Aswad, dari rukun Hajar Aswad, dan berhenti sebanyak 7 kali, semua sepakat. Apakah ketika engkau tawaf, kau berazam bertekad untuk menjaga persatuan umat Islam dan akan menyingkirkan perselisihan? Apa kata saya situ? Tidak, wahai guru, aku hanya tawaf saja dan membaca bacaan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Aku tidak bertekad berazam seperti itu. Apa kata gurunya? Berarti kau belum tawaf. Sedih saya sedih. Tadi mikot dianggap gak sah, tawaf juga dianggap belum tawaf. Kemudian setelah tawaf kau sa'i dari Safa dan Marwah. Apakah kau bertekad berazam kepada Allah ketika sa'i? Ya Allah, kalau rahmatmu, ridhomu ada di Safa, akan aku kejar ke Safa. Tapi ternyata apabila tidak aku dapatkan rahmatmu di sana, adanya di Marwah, akan aku kejar ke Marwah. Namun apabila tidak ada di sana, adanya di Safa, akan aku kejar lagi di Safa. Apakah engkau berazam bertekad ketika sa'i? Ya Allah, dimanapun rahmatmu, dimanapun ridhomu, sesulit apapun itu, sejauh apapun itu, akan aku kejar. Apakah ketika engkau sa'i bertekad seperti itu? Tidak, wahai guru. Berarti engkau belum sa'i. Berarti engkau belum sa'i. Orang yang sa'i itu nampak jelas daripada Siti Hajar. Ya, sa'i artinya usaha. Jadi Siti Hajar itu ditinggal di tempat sa'i oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi ditinggalkan Siti Hajar dan putranya Nabi Allah Ismail yang masih kecil, ditinggalkan di kota Mekah. Saat itu Mekah jangankan manusia, binatang pun tidak ada. Ya, kenapa? Gak ada air, gak ada kehidupan di sana. Kalau masih ada binatang, berarti ada kehidupan, ada air. Tapi kalau binatang aja gak ada, manusia gak ada, berarti gak ada kehidupan. Ditinggalkan Siti Hajar dan putranya Nabi Allah Ismail di tempat seperti itu, di Mekah, di tempat sa'i. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istri dan putranya, dipegang gamisnya Nabi Allah Ibrahim. Wahai suamiku, ini perintah Allah apa kemauan engkau? Kalau ini perintah Allah, aku tidak protes. Tapi kalau ini kemauan engkau, aku protes. Ini sama aja mau dimatiin, ditinggal di sini. Betul apa tidak? Iya, di tempat tidak ada kehidupan. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Idzan la yudayyi'una.
Kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Orang yang hidup pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kau pergi, yang memberikan rezeki tetap ada. Ya, ini keyakinan yang sangat luar biasa dari seorang wanita. Betul saja, ditinggal kehausan Nabi Allah Ismail. Siti Hajar mencari air ke sofa, tidak ada, ke Marwah tidak ada. Dilihat seperti ada air di sofa, ternyata hanya fata morgana. Itu mondar-mandir 7 kali sofa Marwah mencari air. Makanya orang yang tawaf itu tidak capek. Tapi kalau sakit capek. Ya, itu orang yang tawaf itu tidak capek. Meskipun padat, meskipun ramai, tidak capek kita tawaf. Tapi kalau udah sakit itu sakit capek. Kenapa? Karena memang nampak jelas. Siti Hajar ketika sakit itu capek. Ya. Jadi belajar pada kita ambil, tugas kita hanya ikhtiar, tugas kita hanya usaha, yang mau kerja, yang mau bisnis. Tapi jangan bersandar kepada pekerjaan, tetap bersandar kepada Allah. Karena hasil itu bukan dari pekerjaan, hasil Allah yang menentukan. Ternyata air tidak ditemukan, tidak didapatkan dari usaha Siti Hajar. Itu air keluar dari mana? Dari kaki Nabi Allah Ismail yang meronta-ronta. Padahal menurut akal mustahil. Ya, batu-batu di sana kan batu-batu keras. Mana mungkin kaki anak kecil ya sampai mengeluarkan air. Tapi qadarullah itu keluar air daripada kaki Nabi Allah Ismail. Ketika keluar itu Siti Hajar berkata zam, kumpul. Ya, itu air ya berkat keyakinan seorang wanita bukan hanya menghidupi Siti Hajar dan putranya, bahkan menghidupi orang-orang sampai sekarang. Ya, berkat apa? Keyakinan yang sangat dahsyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bangun keyakinan. Jangan sampai kita sekutu sama Allah. Ya, zaman sekarang jangankan yang halal, nyari yang haram aja susah. Ya dikasih susah benar sama Allah. Ya, kalau keyakinan seperti ini kasih susah, benar, maka keyakinan harus mantap kepada Allah. Ya, kembali ke kisah tadi. Apakah engkau ketika sa'i engkau berniat berazam untuk mengejar rahmat dan ridha Allah dimanapun itu berada? Tidak, wahai guru. Berarti engkau belum sa'i. Tambah sedih. Ya, ini kisah begitu panjang. Ya, dan tapi disingkat saja sebagai penutup. Ketika engkau tahallul, engkau memotong rambut, apakah engkau berazam bertekad kepada Allah? Ya Allah, jangankan rambut, ya, bahkan hartaku, jabatanku, nyawaku sekalipun, ya, apabila kau sudah memerintahkannya akan aku korbankan untuk mencari ridho Allah. Jangankan cuma rambut, ya, rambut kan mahkota kita. Ya, maka itu Nabi besar Muhammad SAW mendoakan orang-orang yang tahallul, ya, Allahumma ighfir, ya Allah, ampuni dan muhallikin bagi orang-orang yang menggundul habis rambut. Kemudian sahabat bertanya, sahabat meminta, ya Allah, ya Rasulul Qasir, bagi orang yang mau potong pendek. Allahumma ighfir lil muhallikin. Doa lagi Nabi, ya Allah, ampuni orang-orang yang menggundul habis kepalanya. Kemudian minta lagi sahabat, ya Rasulul Qasir, bagi orang yang memendekkan rambutnya. Allahumma ighfir lil muhallikin. 3 kali disebut. Ampuni orang yang botak, ampuni orang yang botak, ampuni orang yang botak. Baru yang terakhir, Allahumma ighfir lil muqassirin. Ya. Jadi jangankan kata apakah kau bertekad? Ya Allah, jangankan cuma rambut, hartaku, jabatanku, bahkan nyawaku akan aku korbankan kalau engkau sudah memerintahkan. Apakah engkau berazam bertekad seperti itu ketika tahallul? Tidak, wahai guru. Berarti engkau belum tahallul. Singkat cerita, berarti engkau belum haji dan umrah. Tahun depan kamu ulangi lagi. Ya Allah. Ya, ini mah tingkatan tinggi ya. Ini tingkatan tinggi, ini hikmah daripada ibadah haji dan umrah. Ya. Padahal ya, yang penting syariatnya sudah sesuai, itu sudah dianggap sah. Ya, yang penting kita tidak menyakiti orang, menjaga lisan dan menjaga perbuatan. Insya Allah haji dan umrah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu waktu berapa menit? Ada 5 menit lagi. Baik. Lewat 4 menit ya. Lewat? Iya. Sudah kan? Belum, maksudnya lewat itu 4 menit. Oh, 4 menit. Iya. Ya. Kelebihan itu petang. Oh, lebih cepat ini. Iya. Baik. Ya. Jadi intinya
Barang siapa yang ingin haji dan umroh, sekali lagi jangan mencukupkan diri dari manasik yang diadakan di travel, tapi datang ke kiai-kiai, datang ke ustaz-ustaz, datang ke guru-guru untuk minta bimbingannya agar apa? Agar ibadah kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya haji dan umrah cuma satu, wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah, yaitu wukuf di Jabal Rahmah, di Gunung Rahmah. Ya, itu pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu aja bedanya. Ya, bedanya haji dan umrah hanya wukuf di Arafah. Nah, makanya umrah kapan saja bisa. Tapi kalau haji harus di bulan haji. Kenapa? Karena Arafah itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Ya. Dan dosa yang paling besar bagi orang yang wukuf kalau dia mengira dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi orang yang wukuf itu dosa bagi orang yang wukuf bagaimana? Kalau dia menyangka dosanya diampuni. Kenapa? Karena rahmat Allah, ampunan Allah itu sangat luar biasa. Ya, sebelum saya akhiri, itu Muhammad Ibnu Munkadir ketika wukuf di Arafah, dia berkata, "Ya Allah, aku sudah wukuf di sini 33 kali. Aku sudah wukuf di sini sebanyak 33 kali. Wukufku yang pertama, hajiku yang pertama untuk aku. Yang kedua untuk ibuku, yang ketiga untuk ayahku. Dan 30 sisanya untuk orang-orang yang wukuf tapi dosa-dosa tidak engkau ampuni." Artinya apa? Untuk orang yang haji, yang hajinya tidak diterima. Jadi dia haji 33 kali, 30 hajinya diajarkan untuk orang-orang yang tidak diterima. Kemudian ketika dari wukuf di Arafah, dia mabit di Musdalifah, dia tidur di Musdalifah dan mimpi. Ya innal munkadir atatakarram alaman khalaqal karam, atajudu alaman khalaqal jud. Wa innal munkadir, engkau ingin berbuat dermawan kepada zat yang maha dermawan. Engkau ingin berbuat baik kepada zat yang maha baik. Ketahuilah, laqad ghafartu man waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi al-fai'ah. Demi Allah, aku sudah mengampuni orang-orang yang wukuf di Arafah sebelum aku ciptakan Arafah 2000 tahun. Ya, jadi itu benar-benar diobrak. Orang-orang yang wukuf benar-benar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu suatu dosa apabila dia mengira dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ya, baik, kita minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk haji dan umrah ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah wa la kulli tasawwala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفديك غفرانك ربنا إليك المصير وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا يا رب علما نافعا وزدنا حسنا مقبولا قولا خاشعا أدبا مرضيا فهما لك رزقا واسعا حالا لك كثيرا اللهم ارزقنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى والاستقامه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد